Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu 15 Mei 2022. Baik yang beribadah di tempat ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum memasuki ibadah, perkenankan saya untuk membacakan intisari Warta Gereja, edisi Minggu 15 Mei 2022 sebagai berikut. Yang pertama, Lelayu telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di surga, Ibu Sanem, ibunda dari Bapak Sukarman, dari kelompok Jatimulya, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 di Wonogiri, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 13 WIB di Wonogiri. Segenap majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Yang kedua, kelahiran. Telah dianugerahi Tuhan dengan kelahiran seorang anak dari keluarga Bapak Fitrianto dan Ibu Riyadmi dari kelompok Cikarang pada hari Rabu 11 Mei 2022 di Cikarang. Anak diberi nama Samuel Ndaru Prasetyo, anak kedua laki-laki. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Yang ketiga, pindah jemaat. Majelis telah menerbitkan surat pindah jemaat bagi saudari Ratna Kusuma Wardani dari kelompok Wisma Jaya untuk berjemaat di Gereja Katolik Santo Arnoldus Jansen, Bekasi. Segenap majelis dan jemaat GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat bersekutu, beribadah, dan melayani di jemaat yang baru. Yang keempat, pertemuan penerima beasiswa. Majelis dan Komisi Kesejahteraan Warga mengundang orang tua yang putra-putrinya menerima dukungan beasiswa sekolah untuk hadir dalam pertemuan penerima beasiswa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Gedung Induk Cut Mutia. Mohon kehadiran segenap undangan. Yang kelima, ibadah tatap muka anak dan remaja. Mempertimbangkan kondisi terkini di mana jumlah kasus COVID-19 telah melandai di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Kerawang, Majelis GKJ Bekasi Timur telah memutuskan bahwa ibadah anak dan remaja kembali akan dilaksanakan secara tatap muka atau offline. Adapun jadwal ibadah anak dan remaja secara tatap muka akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022 di semua tempat ibadah. Sementara ini, usia anak yang diperkenankan mengikuti ibadah anak minimal berusia 6 tahun. Informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Gereja atau menghubungi majelis pendamping dan pengurus Komisi Anak dan Remaja. Yang keenam, doa bersama. Dalam keprihatinan bersama dan sebagai bentuk dukungan bagi saudara-saudara kita yang sakit, serta bagi bangsa dan negara kita Indonesia, Komisi Perkunjungan dan Doa mengajak segenap jemaat untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat secara daring. Link doa akan dikirimkan di grup kelompok. Untuk informasi dan pokok pewartaan lainnya,
Mohon Bapak, Ibu, Saudara membacanya sendiri pada warta gereja. Bapak Ibu yang terkasih, pada ibadah Minggu Paskah 5 ini kita akan merenungkan tema memulihkan identitas sebagai murid. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Johan Kristantara. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Umat dimohon berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari berpasukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, menyanyi dan bermasmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam suka maupun duka, Dia senantiasa menyertai kita. Di saat dunia saling menggigit dan menerkam, Yesus mengajarkan kita kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi sesama, bahkan mengasihi ketika diri kita dikhianati sekalipun. Apakah kasih yang kita lakukan sejauh ini dimotivasi dan dimaksudkan untuk kemuliaan Allah, atau secara terselubung? Bukankah kehidupan kita ini adalah saat bagi Roh Kudus memulihkan identitas kita sebagai murid-Nya? Itu artinya, identitas sebagai murid yang sudah dipulihkan akan mendorong kita untuk mengasihi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita dengan Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan oleh Allah. Kasih Allah diwujudkan melalui pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita menghayati perintah kasih sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 17 yang demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara benar. Kita masih sering mengutamakan diri sendiri daripada sesama. Kita masih mudah menyimpan dendam, kebencian, dan iri hati. Bahkan tutur kata dan perilaku kita sering melukai hati sesama. Untuk itu, marilah dengan kesungguhan, ketulusan, dan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar mampu kasih-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan serta kelegaan sungguhlah nyata jika kita bersungguh-sungguh berserah diri, memohon pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Korintus 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama demikian.
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama melitanikan Mazmur 148. Mazmur 148. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia sebagai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai bintang-bintang liar, binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak dara, Orang tua dan orang muda. biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Umat dimohon berdiri. Atas bumi nan terang, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas sanak saudara dalam surga dan dunia. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Atas gereja yang tetap dalam doa dan kerja, atas kurban baktinya bagi Raja semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji dan sembah. Umat dipersilahkan duduk. Mari menyatukan hati di dalam doa. Kami menaikkan puji dan sembah kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Allah yang penuh rahmat dan kasih. Kasih-Mu melingkupi semesta, melingkupi segenap bumi,
melingkupi segenap ciptaan, dan merengkuh semua manusia. Kasih-Mulah yang memampukan kami tetap hidup. Kasih-Mulah yang memampukan kami untuk tetap setia mengikut Dikau. Mengawali pekan yang baru Tuhan, di dalam peribadahan ini, di dalam syukur dan sukacita kami bersama, oleh karena perayaan ibadah yang begitu meriah pada hari ini, kami membuka diri kami membuka hati dan pikiran kami, agar kami kembali dididik, diajar, diingatkan, ditegur, dan dibangun melalui sabda Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah hikmat-Mu yang memimpin kami, agar ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dan ketika nanti kami merenungkannya bersama-sama, kami pun beroleh hikmat dari Allah. Dan kiranya kami juga Engkau mampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan. Kami menyambut sabda-Mu yang kudus di dalam syukur dan sukacita kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 11, ayat yang pertama sampai 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat dan berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu tanda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia tidak menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.'
Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35, demikian sabda Injil Yohanes. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, Bude, Pak D, Mbak, dan Mas yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini gereja kita meriah ya. Penuh sekali. Sampai ada yang di atas. Halo yang di atas? Ya. Juga hari ini mulai terdengar suara anak-anak loh. Ini tadi enggak penjenengan? Luar biasa ya, biasanya adanya suara bapak-bapak, suara ibu-ibu gitu. Hari ini ada suara anak-anak. Yang di ruangan ini ada enggak? Halo anak-anak. Halo. Oh itu ada anak-anak di baris ketiga itu pakai batik. Saking ramenya saudara, tadi awal ibadah mau pengakuan dan salam aja nunggu dulu, nunggu majelisnya sampai di tempat duduk semua gitu ya, baru saya bisa mulai pengakuan dan salam. Saking banyaknya anggota majelis yang hadir. Padahal kita masih butuh tambahan lagi anggota majelis ya. Iya kan? Kita ingin lebih banyak lagi kan? Bangku belakang masih kosong. Saya bayangkan tadi aja ketika dengan majelis segini aja tadi panjang sekali kan prosesinya. Tadi di depan juga banyak nggih, antriannya panjang nggih. Apalagi kalau ditambah majelis lagi, bisa barisan majelisnya sampai gereja sebelah ya. Tadi aja udah ada yang nyasar kan ke gereja sebelah majelisnya. Ya saudara, kalau meriah gini saya jadi grogi. Padahal dulu waktu awal pandemi, waktu nggak ada umat, cuma saya dan kamera, saya bilang sama Mas Suntarno, Mas saya grogi cuma sama kamera gitu ya. Sekarang ada banyak orang saya grogi juga. Saudara, saya grogi karena ada di tengah-tengah panjenengan sami, orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang taat,
kepada Tuhan, begitu ya. Iya toh? Ini kan orang-orang yang taat bukan? Kalau gitu saya tes. Kalau dengan orang-orang yang taat saya tes. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, bersediakah panjenengan melaksanakan semua perintah dan larangan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Panjangan pertanyaannya ya. Sebagai orang-orang Kristen, bersedia enggak panjenengan melaksanakan semua perintah dan larangan sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, PL dan PB? Kados pundi atur wangsulan panjenengan? Yang sebelah sana sini? Yang sebelah sana? Yang di atas? Kok kayak konser ya? Tenanan Bapak Ibu, bersedia, benar? Benar bersedia melaksanakan semua perintah dan larangan dalam Alkitab yang tertulis dalam Alkitab sebagaimana tertulis dalam PL dan PB. Saya ambil satu contoh bae wis. Mas, tolong ditayangkan, Mas. Tolong Mas ditayangkan di layar utama. Nah, imamat ini Alkitab bukan? Imamat ini Alkitab bukan? Saya bacakan Imamat 11 ayat 9 sampai 10. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijian bagimu. Siapa yang suka pecel lele? Lele itu ada sisiknya mboten? Siapa yang suka kerang saus padang? Kerang itu ada siripnya ndak? Siapa yang suka udang asam manis? Udang itu ada siripnya ndak? Katanya mau melaksanakan yang tertulis dalam PL dan PB. Berarti kalau mau melaksanakan mulai hari ini tidak makan pecel lele, kerang. Dan itu baru binatang yang di air loh Bapak Ibu. Kalau panjenengan baca Imamat 11, itu ada binatang di darat, dan ada binatang kaki 4 yang tidak boleh dimakan, yaitu babi. Siapa yang suka babi panggang crispy? Kalau mau melaksanakan itu monggo, tapi mulai hari ini nggak boleh makan babi panggang. Dan ini baru soal makanan. Saya ambil contoh satu lagi, yang berikutnya, Mas. Imamat 19 ayat 27, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi nggak boleh motong rambut di samping ini sampai cepak gitu, nggak boleh Bapak Ibu. Itu haram. Coba saya cek rambutnya di sini. Mas Andreas coba. Aman, agak tebel itu. Coba majelis. Wah, Mas Nunung cepak rambutnya, itu tidak alkitabiah, Mas. Kalau punya jenggot, nggak boleh dicukur, saudara. Harus dibiarkan panjang jenggotnya. Saya tadinya tuh mau mengapresiasi Mas Pras loh dari Kerawang. Endelalah kok ya hari ini mau ditahbis, kok ya tidak dicukur itu loh jenggotnya. Mbak Yanti harusnya jangan disuruh cukur dulu. Rambut cepak nggak boleh, yang boleh seperti foto yang di bawah itu. Rambutnya panjang gitu ya, lalu nyambung jenggotnya sampai ke bawah. Nah, saudara, kalau kepada saya ditanyakan pertanyaan yang sama,
maka dengan berat hati saya akan mengatakan saya tidak bersedia. Yang pertama karena saya suka pecel lele dan saya suka babi panggang crispy. Tapi yang kedua, karena saya mengidentifikasi diri sebagai pengikut Kristus dan memahami identitas murid Kristus bukan lagi berdasarkan kepatuhan kepada aturan-aturan hukum Taurat. Yang saudara lihat ini hanya 2 dari sekian banyak aturan-aturan dalam kitab Imamat. Kalau penjenengan mau baca di rumah silakan. Di kitab Imamat itu ada banyak sekali aturan-aturan. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, aturan-aturan itu kemudian dikembangkan menjadi yang disebut sebagai hukum Taurat, yang isinya adalah kurang lebih 630 aturan yang sangat rigid berkaitan dengan kehidupan. Di antaranya salah satunya misalnya yang saya kira saya juga nggak mungkin lakukan adalah kalau memakai pakaian tidak boleh memakai baju yang kainnya bercampur lebih dari 1 kain. Padahal kalau saya pakai celana jeans, itu luarnya celana, bahannya jeans kan, lalu kantongnya kan ada kainnya. Itu nggak boleh. Itu kalau kita mau mengidentifikasi sebagai murid Tuhan berdasarkan kepatuhan pada hukum yang tertulis, nggak akan ada yang sanggup. Nah, tapi bersyukurlah saudara, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Kristus yang setia, karena kita melihat identitas kita sebagai murid bukan lagi berdasarkan ketaatan harafiah pada hukum-hukum Taurat, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran Yesus yang Yesus berikan kepada para muridnya. Saya minta tolong Mas, ditampilkan slide berikutnya. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus memberikan perintah baru. Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertama, kenapa Yesus bilang ini perintah baru, padahal sebenarnya ini sudah ada dalam hukum Taurat juga tertulis. Tapi kenapa Yesus sebut perintah baru? Karena saudara, pada zaman itu, pada zaman Yesus, yang disebut sebagai murid seorang guru agama, murid seorang rabi, itu identitasnya dikenal karena 2 hal. Yang pertama, kalau dia memahami dan hafal 600 lebih aturan itu tadi. Itu disebut sebagai murid seorang rabi. Dan Paulus adalah salah seorang murid yang par excellence, yang hebat, sangat hebat dalam hal ini. Lalu yang kedua, seorang disebut murid dari seorang rabi kalau dia mau melakukan apa yang dituliskan dalam aturan-aturan itu. Nah, makanya Yesus bilang ini perintah baru. Kenapa? Karena Yesus mau katakan, kamu muridku bukan lagi karena melakukan standar yang seperti biasanya. Aku memberikan perintah baru, memberikan standar baru. Yaitu standarmu menjadi murid Kristus bukan karena kamu paham sekian ratus hukum dan melakukannya, tetapi karena kamu mengasihi. Karena kamu saling mengasihi. Lalu Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Itu berarti Yesus memberikan satu pembeda. Slide berikutnya Mas. Jadi dengan perintah baru ini saudara, Yesus memberi identitas yang khas kepada muridnya. Kalau di luaran sana, murid-murid rabi, murid-murid guru agama, itu kriterianya seperti yang saya bilang tadi, tapi Yesus memberi identitas yang khas kepada para muridnya yang berbeda daripada identitas murid para rabi zaman itu. Yaitu bahwa mereka saling mengasihi. Dalam bahasa Yunani, agapate alelos. Agapate alelos berarti saling mengasihi. Dan saudara perhatikan kata yang dipakai untuk kasih adalah agape. Bukan philos. Kalau philos itu kasih persaudaraan. Tapi agape, kasih yang agung, kasih yang tulus,
kasih yang tanpa syarat. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika Yesus memberikan standar baru atau perintah baru ini, maka ia menghendaki para muridnya untuk menjalani kehidupan keagamaannya tidak lagi dengan standar kepatuhan pada aturan yang melelahkan dan tidak mungkin mereka penuhi sepenuhnya, tapi pada satu dasar yang sangat basic, yaitu mengasihi sesama manusia tanpa syarat, menyambut, menerima siapapun, manusia yang seperti apapun, tanpa syarat. Dan itulah yang dilakukan oleh Simon Petrus. Itulah yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika ia kemudian bersedia membaptis Kornelius. Kornelius itu seorang perwira tinggi Romawi. Sudah pasti dia bukan orang Yahudi secara etnis. Sudah pasti dia bukan pemeluk agama Yahudi secara religius. Jadi ini orang yang, ya kalau orang sekarang bilangnya kafir gitu ya. Kornelius ini benar-benar seorang kafir. Tapi Petrus mau pada akhirnya membaptis Kornelius. Setelah ia diberi penglihatan oleh Tuhan ya. Apa penglihatannya saudara? 3 kali diberi penglihatan kain, di atasnya ada binatang-binatang begitu, lalu Tuhan menyuruh apa? Sembelilah dan makanlah. Lalu jawab Petrus apa? Tidak Tuhan, sekali-kali belum pernah yang haram masuk ke dalam mulutku. Kalau saudara diberi penglihatan gitu, kain isinya tadi pecel lele, kerang, terus udang gitu, makanlah gitu. Jawabnya apa? Kandi gumolonging mana gitu ya. Saudara, pembaptisan Kornelius adalah wujud agapate aleleus, adalah wujud saling mengasihi yang Petrus praktekkan benar. Petrus ingat betul rupanya dengan perintah baru Yesus, bahwa ciri atau tanda atau standar murid Yesus adalah ketika seseorang mengasihi sesamanya tanpa syarat, agapate aleleus. Hal itu Petrus nyatakan ketika dia menempatkan kasih sebagai nilai yang utama, melampaui sekat-sekat agama dan bangsa yang mengkotak-kotakan sesama manusia. Awalnya dia ragu, Kornelius ini kan orang Romawi, bukan orang Yahudi. Najis kalau aku ketemu dia. Tapi nggak pakai tralala. Kalau sekarang kita bilang kan najis tralala kan. Dulu nggak ada. Najis saja kalau ketemu dia. Apalagi sampai membaptiskan dia. Najis itu. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus lalu ingat, oh iya, aku harus mengasihi sesamaku manusia tanpa syarat. Agapate alelos. Kasih menjadi nilai yang utama, melampaui sekat-sekat agama dan bangsa. Dan bersyukur saudara, perintah baru Yesus itu diwariskan bukan hanya oleh Petrus, tapi juga oleh murid-murid yang lain. Sebab kalau tidak mungkin kita semua menjadi orang-orang Kristen. Lah kita kan bukan orang Yahudi toh. Sini ada yang asli bangsa Yahudi? Nggak ada toh. Tapi kita semua menjadi pengikut Kristus. Karena prinsip agapate alelos, saling mengasihi ini dijalankan oleh para murid. Sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Dan semua orang siapapun bisa mengikut Kristus. Juga kita semua. Orang-orang Jawa, Sunda. Ada apa lagi di ruangan ini selain Sunda, Jawa? Batak. Apa? Bali, Flores, Tionghoa, semua bisa menjadi murid-murid Yesus.
Jadi kalau saya tanya kepada saudara, apa identitas saudara sebagai murid Yesus? Apa standar saudara dan saya menjadi murid Yesus? Yaitu saling mengasihi. Tidak ada standar lain yang lebih tinggi daripada itu. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, lantas apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Yang pertama, kita boleh lega, kita mendapatkan prinsip Alkitabiah untuk bisa tetap makan pecel lele, kerang, udang, dan yang lain-lain itu. Karena dengan ungkapan Yesus, dengan apa yang Allah nyatakan kepada Petrus, kita kemudian mengerti sekarang bahwa yang haram atau halal itu bukanlah apa yang kita makan. Tapi yang diharapkan oleh Allah adalah bahwa kita saling mengasihi. Jadi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini adalah, sudahkah kita secara pribadi mengasihi sesama kita tanpa syarat? Sudahkah kita membuka diri kita kepada orang lain tanpa syarat? Tentu saja kalau soal makanan-makanan tadi, buat kita sudah tidak ada yang haram, tidak ada yang halal begitu ya. Semua boleh dimakan nggak Bapak Ibu? Semua boleh dimakan nggak? Tapi ada syaratnya nggak? Iya, syaratnya yang pertama jangan sampai merusak tubuh kita. Boleh makan babi, boleh makan kerang, boleh. Tapi jangan sampai kebanyakan habis itu jadi sakit. Itu namanya saudara tidak mengasihi diri sendiri. Ya sama tuh prinsipnya, kasih juga akhirnya kan. Jadi supaya saudara tidak sakit, kalau ada banyak makanan, yang perlu dilakukan apa? Kasih ke orang lain gitu ya. Mengasihi orang lain apa adanya. Seperti apapun orang yang ada di sekitar panjenengan, terimalah orang itu apa adanya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama secara pribadi, kita perlu membuka diri untuk menerima orang apa adanya. Yang kedua, sebagai gereja. Sebagai gereja, apakah kita juga sudah melakukan agapate alelos? Apakah gereja kita juga sudah terbuka terhadap semua orang? Apakah gereja kita sudah menerima segala macam orang apa adanya? Ini GKJ kan? Tapi orang Sunda boleh diterima nggak? Orang Batak diterima nggak? Orang Batak jadi majelis boleh nggak? Ada. Orang Tionghoa jadi majelis boleh nggak? Boleh. Orang yang dari agama lain mau masuk gereja boleh enggak? Asal niatnya baik ya, tentu saja ya. Orang yang pendidikannya hanya lulusan SD misalnya, boleh enggak ikut dalam persekutuan kita? Kalau lulusan SD boleh enggak jadi anggota majelis? Tenane Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Kalau ada orang suatu saat datang ke gereja, bajunya compang-camping gitu, baunya, aroma tubuhnya kurang menyenangkan begitu, asyir mana asyir? Boleh masuk enggak? Boleh masuk enggak Bapak Ibu? Cuci tangan dulu. Tapi boleh enggak beribadah? Boleh. Panjenengan mau enggak duduk sebelahnya? Kalau ada orang yang rada-rada kemayu gitu,
kumisen tapi kemayu begitu. Boleh enggak masuk gereja? Ikut ibadah boleh enggak? Mas Yosef, saya tak duduk sebelah panjenengan ya. Boleh enggak, Mas? Boleh beribadah? Boleh enggak kalau orang kemayu seperti itu ikut paduan suara? Mas Andreas, saya mau ikut paduan suara. Boleh enggak, Mas? Boleh. Tinggal ditanya ya mau ikut sopran atau bass gitu kan. Tapi boleh kan? Gereja ini adalah ruang terbuka buat siapapun. Di saat di luar sana orang saling menyingkirkan, di saat di luar sana orang saling mengkafirkan, di saat di luar sana orang saling menyalahkan, di saat di luar sana orang menganggap ini sesat, ini tidak baik. Saudara, gereja perlu menjadi ruang yang aman untuk semua orang. Dan karena itu mari kita ingat, agapate, alelos. Ingatlah perintah Yesus, bahwa kita dititeni sebagai murid-murid Tuhan, kalau kita mau saling mengasihi. Pada hari ini ada beberapa sederek-sederek kita yang akan lereh dari jabatan penatua dan diaken. Yang enggak dipilih kembali ya. Ada siapa? Pak Nunung, ketuanya yang lereh Bapak Ibu. Pak Nunung, siapa lagi? Bu Hermi dan Mas Agustinus. Setelah mereka leleh lagi. Setelah mereka lereh, boleh nggak ikut kebaktian sama panjenengan di kursi sana? Ojo-ojo kok ora oleh. Tempatmu ning kono. Boleh nggak? Setelah mereka lereh, mereka setara nggak dengan kita? Ya sekarang aja juga setara kan? Setara dengan kita. Dan hari ini juga ada saudara-saudara kita yang akan diteguhkan, baik diteguhkan kembali maupun baru kali ini melayani sebagai anggota majelis. Yang baru ada Pak Hanun, ada Mas Pras yang tadi cukur jenggot, dan ada Mas Nathan, ini majelis baru stok lama. Panjenengan sami yang menjadi penatua dan diaken, ingatlah, jadikan gereja ini sebagai ruang terbuka yang aman bagi semua orang. Ingatlah prinsip Yesus, agapate, alelos, saling mengasihi. Karena dengan demikian, orang akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas sabda yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Kami mengucap syukur melalui sabdamu kami diingatkan bahwa identitas kami sebagai murid Kristus memiliki satu prinsip dan nilai utama, yaitu ketika kami saling mengasihi, mau menyambut, membuka diri, menerima, dan melayani, bahkan juga dilayani oleh siapapun sesama kami. Biarlah kami boleh menjalani kekristenan kami dengan prinsip utama ini, agar damai dan sejahtera boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia. Bapa, dalam doa ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang di dalam rupa-rupa pergumulan. Kami hadir bersama dengan keluarga Bapak Sukarman yang ditinggalkan oleh ibunda terkasih. Tuhan kiranya menghibur, menguatkan segenap keluarga yang berduka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sakit atau dalam kelemahan, baik karena sakit maupun karena usia lanjut, ataupun karena keterbatasan baik fisik maupun mental. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang di dalam rupa-rupa kelemahan. Kami mengingat gereja kami, gereja Tuhan, GKJ Bekasi Timur. Kiranya Engkau senantiasa menolong gerejamu untuk selalu menjadi berkat,
menjadi garam dan terang, baik bagi warga gereja maupun bagi warga masyarakat. Engkau memberkati segenap umat-Mu, Engkau memberkati segenap pelayan dan pemimpin jemaat, agar gereja-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Engkau memberkati bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini. Tuhan, kiranya menolong pemerintah kami untuk terus mengupayakan pengentasan kami dari pandemi. Dan kalau akhir-akhir ini kami mendengar munculnya penyakit hepatitis jenis baru, Tuhan kiranya juga memberkati pemerintah kami dan lembaga-lembaga kesehatan serta lembaga penelitian kesehatan untuk boleh menyelesaikan persoalan ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami, pribadi dan keluarga kami ke dalam pimpinan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan, memberi dampak yang baik, menjadi contoh dan teladan yang indah bagi sesama kami. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat yang sejati. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kini kita akan memasuki liturgi khusus purna pelayanan dan peneguhan penatua dan diaken. Karena itu saya mengajak mari kita mempersiapkan diri dan sejenak mari kita mengambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada segenap jemaat, dan karena tidak ada keberatan sah, di dalam ibadah ini akan dilayankan peletakan atau purna pelayanan, dan juga peneguhan para penatua dan diaken. Sahabat-sahabat terkasih, sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Yang pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi kepemimpinan gereja, di mana gereja dipimpin oleh manusia-manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerjanya yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama-sama dengan pendeta, penatua dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun penataan organisasi gereja. Dalam hal ini, penatua memiliki tugas khusus mengatur atau memanage kehidupan bergereja. Sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja maupun kepada warga masyarakat. Sebelum lebih lanjut kita melayankan pelayanan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Ladang-Mu begitu luas ya Tuhan, tapi kami bersyukur sungguh karena Engkau sang pemilik ladang mengaruniakan pekerja-pekerja bagi ladang itu. Sehingga pada siang hari ini kami boleh melayankan baik peletakan maupun peneguhan jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken. Engkaulah sang pemilik ladang, Engkaulah yang telah memanggil dan memilih para pekerjanya. Karena itu biarlah pelayanan ini pun ada dalam tuntunan dan pimpinan-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Kini penatua dan diaken yang telah berakhir masa pelayanannya, saya persilahkan berdiri dan maju ke altar. Yaitu yang pertama,
Saudara Diaken Agustinus Iskaryadi. Yang kedua, Saudara Penatua David Asmoro Yudo. Yang ketiga, Saudara Penatua Dwi Pramono. Yang keempat, Saudara Diaken Emmanuel Pujo Supatmono. Yang kelima, Saudara Penatua Hermi Setiati. Yang keenam, Saudara Penatua Nunung Setiawan. Yang ketujuh, Saudara Penatua Ruth Duhita Lila Adiastri. Yang kedelapan, Saudara Penatua Venantius Budi Jatmiko. Dan yang kesembilan, Saudara Penatua Yuli Riyadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pelayan Tuhan yang tekun dan setia, menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh karena itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan diaken. Majelis gereja dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bersama-sama dengan segenap umat melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Juga kami berterima kasih kepada keluarga-keluarga saudara yang selalu sudah mendukung pelayanan saudara, baik pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai pagi lagi. Dan sekalipun saudara tidak lagi menjadi penatua dan diaken, kami berharap saudara-saudara tetap giat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari kita memberi aplaus bagi saudara-saudara kita ini. Kini kita akan melayankan pelepasan stola pelayanan. Saudara-saudara kita yang telah mengakhiri pelayanan mereka sebagai penatua. Walaupun mereka sudah tidak lagi menjadi penatua dan diaken, biarlah kiranya kita senantiasa mendukung mereka di dalam pertumbuhan
Selanjutnya saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken, saya persilakan untuk berdiri dan maju ke altar. Yang pertama, Saudara David Asmoro Yudo. Yang kedua, Saudara Dwi Pramono. Yang ketiga, Saudara Emmanuel Pujo Supatmono. Yang keempat, Saudara Emmanuel Prasetya Sih Nugroho. Yang kelima, Saudara Hanun Danardono. Yang keenam, Saudara Nathan Karunianto. Yang ketujuh, Saudara Ruth Duhita Lila Adiastri. Yang kedelapan, Saudara Venantius Budi Jatmiko. Dan yang kesembilan, Saudara Yuli Riyadi. Bisa diberikan mikrofon kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, agar kami semua umat Tuhan yang hadir di dalam ruang ibadah ini menjadi saksi atas kesungguhan saudara untuk melayani dalam jabatan gerejawi sebagai penatua dan diaken, maka saudara saya persilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya untuk melayani sebagai penatua atau diaken? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua atau diaken dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan juga masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab firman Tuhan? Bagaimana jawab Saudara David Asmoro Yudo? Iya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab Saudara Dwi Pramono? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawab Saudara Emmanuel Pujo Supatmono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudara Emmanuel Prasetya Sih Nugraha? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudara Hanun Danardono? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudara Ruth Duhita Lila Adiastri? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudara Nathan Karunianto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Saudara Venantius Budi Jatmiko? Ya, dengan sepenuh hati. Dan bagaimana jawab Saudara Yuli Riyadi? Ya, dengan sepenuh hati. Puji Tuhan atas jawaban-jawaban saudara semua. Bapak Ibu Saudara bisa mendengar dengan baik jawaban-jawaban dari saudara-saudara kita ini? Bisa mendengar dengan jelas ya? Baik. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, umat yang dikasihi Tuhan, dengan ini atas nama gereja saya meneguhkan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken untuk melayani Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur untuk masa pelayanan 2022 sampai dengan 2025. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini kita akan melayankan pemasangan stola pelayanan yang merupakan simbol kepemimpinan yang berhakikat pelayanan atas saudara-saudara kita ini. Bersama
kita akan melayankan berkat Tuhan. Pertama-tama saya mengundang semua penatua dan diakon untuk maju dan berdiri di belakang para penatua dan diakon yang baru saja diteguhkan. Kemudian saya mengundang segenap umat, mari kita berdiri. Make me a servant. Me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be
Umat yang dikasihi Tuhan, inilah para penatua dan diaken Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur masa pelayanan 2022 sampai dengan 2025. Tolonglah, dukunglah, supportlah mereka senantiasa di dalam pelayanannya agar terus bertumbuh baik di dalam iman maupun di dalam pelayanan. Bapak Ibu, para penatua dan diaken yang baru saja diteguhkan, inilah jemaat Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur, senantiasalah tekun, setia di dalam pelayanan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita boleh memberi aplaus bagi para penatua dan diaken yang baru. Kini majelis gereja akan menyerahkan surat tanda, sebelum kita melayankan penyerahan surat keputusan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mempersilahkan umat bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk. Kini majelis gereja akan menyerahkan surat keputusan peneguhan penatua dan diaken. Dipersilakan kepada Penatua Krisanono dan Penatua Wahyu Darmayani. Penatua Ruth Duhita. Di sini ada Alkitab dan ada tata gereja dan tata laksana. Ini adalah dasar landasan iman Kristen dalam melakukan berbagai hal di dalam kehidupan bergereja. Mohon dapat diterima. Penatua Ruth Duhita, ini adalah salah satu palu, sarana untuk memutuskan berbagai hal di dalam kehidupan bergereja. Palu ini tidak ringan, tetapi ini adalah salah satu untuk memutuskan kebijakan yang sangat berguna buat gereja.
contoh yang bisa kita ambil adalah di hari ini kita sudah memutuskan untuk anak-anak kembali beribadah. Terimalah palu ini. Terima kasih Bapak Nunung. Kami siap menerima estafet kepemimpinan Kemajelisan GKJ Bekasi Timur dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Jemaat terkasih, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang sudah kita himpun bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki ruang ibadah ini, ataupun beribadah di rumah, kita sudah menghimpun atau menyisihkan persembahan kita. Kini, marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur.
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyerahkan bersama dalam doa. Di tengah peribadahan kami ini, ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kami, sudah berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan begitu banyak berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami bersyukur juga karena kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, dan pada saat ini juga kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengkuduskannya, sehingga apa yang sudah terkumpul ini bisa menjadi sarana karya-Mu dan kemuliaan nama-Mu di GKJ Bekasi Timur. Demikianlah doa syukur ini kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, di saat dunia sedang mengejar kemuliaan bagi dirinya sendiri, Yesus mengajarkan kita bahwa kemuliaan yang sesungguhnya hanyalah milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan pelayanan yang penuh kerendahan hati, dan itu adalah kasih. Saat ini kita diutus untuk mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Mari kita wujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Agar di antara
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan sesama kami. Siap sedialah untuk turut mewartakan dan mewujudkan misi Allah bagi dunia, seperti yang Yesus lakukan. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jika Bapak Ibu akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa sebelum pulang,
Thank you.